Di sebuah gang sempit, seorang wanita menyapu halaman rumah kecilnya seperti biasa. Tapi hari itu, tidak ada senyum, tidak ada sapa. Para tetangga yang dulu ramai berceloteh, kini hanya menunduk saat melintas. Mereka pernah menghinanya, mencibir suaminya yang dianggap tak berguna, hanya karena baju lusuh dan langkah kaki tanpa arah. Tak ada yang tahu siapa pria itu sebenarnya. Dan ketika kebenaran akhirnya muncul, semua mulut membisu. Sementara sang istri hanya duduk tenang, menatap mata mereka satu persatu. Mata yang dulu meremehkan, kini penuh rasa malu. Kisah ini bukan tentang kemiskinan atau kekayaan. Bukan pula tentang balas dendam. Tapi tentang harga diri, kesabaran, dan wajah-wajah yang berubah saat topeng dilepaskan. Sebelum kisahnya dimulai, tuliskan di komentar kamu menonton dari kota mana. Dan jangan lupa klik tombol like serta subscribe channel Aca Bercerita agar terus memberikan kisah penuh hikmah dari Karena Kadang. Yang paling pendiam, menyimpan rahasia paling mengejutkan. Di gang sempit yang selalu basah karena cucuran air talang bocor, di antara aroma dapur dan cucian yang dijemur sembarangan, rumah kecil bercat hijau pudar milik Rini dan Bagas berdiri di apit rumah-rumah lain yang hanya selemparan batu jauhnya. Dari luar, rumah itu tak istimewa. Seperti penghuninya, begitu juga kata orang-orang. Pagi itu, seperti biasa, Bagas keluar dari rumah dengan mengenakan kaos kelabu yang lehernya sudah melar dan celana panjang lusuh warna coklat pudar. Sandalnya jepit, dan di tangannya tergenggam plastik hitam entah berisi apa. Ia berjalan tenang melewati deretan tetangga yang sedang menyapu atau memberi makan ayam. Tuh suaminya Rini, gumam Bu Darti kepada Bu Yuli, tetangga sebelah kanan rumah mereka. Setiap hari jalannya begitu aja. Gak kerja, gak malu. Udah kayak gembel. Kasihan si Rini, perempuan baik-baik malah dapat suami model gitu. Sambung Bu Yuli sembari cekikikan kecil. Suara mereka memang tak lantang, tapi cukup untuk didengar siapapun yang lewat, termasuk Rini yang baru saja membuka jendela dapur. Ia menahan napas, lalu melanjutkan mencuci piring tanpa berkata apa-apa. Ini bukan pertama kalinya, bahkan bukan yang ke-100. Bagi warga kampung itu, Bagas adalah pria aneh. Ia tidak bekerja seperti orang lain. Tidak seperti Pak Roni yang sopir angkot, atau Pak Eko yang jadi tukang bangunan. Tidak pula terlihat sibuk dagang di pasar seperti kebanyakan bapak-bapak di RT mereka. Ia hanya keluar pagi, pulang malam, kadang tidak pulang semalam 2 malam. Dan saat ditanya, jawabannya hanya satu, ada urusan. Rini telah menikah dengan Bagas selama 4 tahun. Mereka hidup sederhana, nyaris tanpa kelebihan. Tapi Rini tak pernah menuntut. Ia hanya ingin hidup tenang, meski harus menanggung cibiran. Ia tahu, suaminya tidak sembarangan orang. Tapi apa yang dikerjakan Bagas, ia sendiri tidak tahu persis. Yang ia tahu, Bagas tidak pernah menyakitinya, tidak pernah meninggalkannya kelaparan, dan tidak pernah memintanya ikut campur soal pekerjaan. Namun, di lingkungan kecil seperti itu, kehidupan tanpa kejelasan adalah ladang subur bagi gosip. Sore hari, saat Rini menyapu halaman sempit di depan rumahnya, 2 ibu-ibu melintas sambil berbicara cukup keras. Katanya sih kerja, tapi masa kerjanya gak pernah pakai seragam? Gak pernah bawa motor juga. Pulang cuma bawa rokok sama teh celup. Jangan-jangan maling, atau kerjaannya gelap. Tawa mereka meledak seperti petasan. Rini menghentikan sapuannya, menunduk, lalu perlahan masuk ke rumah. Di dalam, ia duduk diam di tepi ranjang, menatap pintu yang masih tertutup. Sore belum terlalu tua, tapi langit sudah mulai kelabu. Hatinya pun begitu. Malamnya, Bagas pulang seperti biasa. Tanpa suara, langsung menuju kamar mandi, lalu duduk di meja makan. Makanannya mana, Rin? Masih hangat di panci. Aku ambilkan. Bagas makan perlahan. Rini duduk di depannya, menatap tangan kasar suaminya yang memegang sendok. Ia ragu-ragu, tapi akhirnya bertanya, Mas? HM? Aku gak minta macam-macam. Tapi, orang-orang ngomong yang enggak-enggak. Aku gak tahan.
Bagas meletakkan sendoknya. Menatap Rini sebentar. Kamu gak percaya sama aku? Aku percaya. Tapi aku juga manusia. Aku capek dengerin mereka ngomong jelek terus. Aku cuma pengen tahu. Sebenarnya Mas kerja apa? Bagas menarik napas dalam. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela, lalu menutup tirainya. Aku belum bisa cerita, Rin. Tapi satu hal, aku bukan orang jahat. Apapun yang mereka bilang, jangan percaya. Kalau kamu capek, kamu bisa tinggal dulu di rumah ibumu. Tapi jangan pernah ragukan aku. Rini menunduk. Ia tak menjawab. Kata-kata itu bukan jawaban, tapi juga bukan penolakan. Bagas tidak membentaknya. Tidak marah. Hanya menyembunyikan sesuatu yang membuat dunia terasa berat. Malam itu, Rini tak bisa tidur. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan dengan suara TV tetangga. Ia memeluk lutut, duduk di lantai, memandang suaminya yang telah tertidur di ranjang. Wajah itu tenang. Bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang digosipkan sebagai pengangguran tak berguna. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Mas? Bisiknya lirih. Di luar jendela, kampung itu masih bergosip. Tapi dalam rumah kecil itu, sebuah rahasia besar berdiam dalam kesunyian. Seperti racun yang mengalir perlahan di sela akar. Bisik-bisik tentang Bagas dan Rini menjalar ke seantero kampung. Awalnya hanya dari 1-2 mulut iseng, tapi kini sudah jadi obrolan rutin ibu-ibu di warung, pengajian, bahkan saat mencuci baju di pancuran umum. Rini itu terlalu sabar. Suaminya gak jelas, bajunya gak pernah ganti, tapi dia diam saja. Jangan-jangan dia juga sebenarnya sembunyiin sesuatu, kata Bu Yuli saat menjemur baju. Jangan-jangan si Bagas itu orang gelap. Kok bisa hidup tapi gak kerja? Coba lihat, tiap malam pulang kayak maling, sambung Bu Leni. Jangan asal ngomong, loh, sahut Bu Darti. Walau raut wajahnya menunjukkan bahwa ia justru menikmati setiap detik pembicaraan itu. Tapi ya, saya juga heran. Masa kerja tapi gak pernah kelihatan hasilnya? Mereka tertawa bersama. Tawa tipis, ringan, tapi menggores seperti sembilu bagi siapapun yang menjadi sasarannya. Rini tahu semua itu. Ia tidak tuli. Rumah di kampung saling berdempetan. Temboknya tipis, dan suara tawa nyinyir sering mampir ke telinganya. Ia mencoba menahan hati, tapi lama-lama retak juga. Suatu hari, saat membeli sayur di warung Buati, ia dihina terang-terangan. Bu, jangan sering-sering beli ngutangnya. Kasihan saya. Nanti orang bilang sayur saya dikasih ke yang gak bayar, kata Buati sambil menimbang kangkung. Rini menggigit bibir. Ia tahu ia belum sempat membayar belanja seminggu lalu. Tapi bukan karena mereka tak punya uang. Hanya karena Bagas menyuruhnya menyimpan uang tunai sementara dan menunggu. Untuk apa? Ia tak tahu. Seperti biasa, Bagas hanya berkata, "Percayalah, ini demi kebaikan." Dengan mata sedikit berkaca, Rini menyodorkan uang ribuan. "Ini utang minggu lalu. Saya bayar sekarang." Buati mengambilnya tanpa senyum. "Baguslah. Soalnya di sini, orang gak bisa hidup dari janji aja." Hari itu, Rini pulang dengan langkah lebih berat. Di gerbang rumah, ia mendapati 2 anak tetangga sedang mencoret-coret tembok kecil rumah mereka dengan kapur. "Gembel!" Ia menegur keras. Anak-anak itu lari terbirit-birit. Tapi yang tertinggal bukan hanya coretan kasar, melainkan luka yang semakin dalam di hati Rini. Saat malam datang, Rini duduk memeluk lutut di dekat jendela. Lampu remang menyoroti wajahnya yang letih. Bagas belum pulang. Hatinya kacau. Ia mencintai suaminya, tapi tekanan dari luar membuatnya merasa sendiri, seolah bertahan untuk sesuatu yang bahkan tak ia pahami. Ketika Bagas pulang, Rini tidak langsung menyambut. Ia hanya mengintip dari tirai. Suaminya masuk rumah seperti biasa, menggantung jaket lusuhnya, dan mencuci tangan tanpa suara. Rini akhirnya memberanikan diri membuka percakapan. "Mas," suaranya pelan, "hari ini aku dihina lagi. Di warung, di jalan.
Anak-anak tetangga mencoret rumah kita. Aku mulai lelah. Bagas menatapnya. Kali ini agak lama. Mereka hanya menilai dari apa yang mereka lihat. Rin. Itu dia masalahnya. Yang mereka lihat selalu sama. Mas yang lusuh. Gak punya kerjaan jelas. Pulang malam. Aku gak bisa terus diam. Aku manusia. Aku punya harga diri. Bagas berdiri. Ia mendekat dan menggenggam tangan Rini. Kamu percaya padaku? Pertanyaan itu lagi. Rini ingin berteriak. Ingin menjerit. Tapi ia hanya menunduk. Ia memang percaya. Tapi kepercayaan itu kini bergulat dengan rasa malu, kesal, dan bingung yang tak berkesudahan. Keesokan harinya, Rini mencoba menghindari kerumunan. Ia tak ke warung, tak ikut posyandu, tak menjawab sapa tetangga. Tapi seperti yang selalu terjadi di kampung kecil, diam justru memancing lebih banyak tanya. Rini kenapa sih? Apa malu sama suaminya yang gak jelas? Aku dengar dari sepupu di RT sebelah. Si Bagas itu katanya pernah ditangkap polisi dulu. Gosip makin menjadi. Rini makin hancur. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menuntut lebih banyak jawaban dari suaminya. Tapi yang membuatnya benar-benar terpukul adalah ketika ia tidak diundang ke arisan bulanan RT. Padahal dulu, Rini adalah pengurus aktifnya. Sore itu, ia duduk di dalam rumah sambil menatap undangan arisan di grup WhatsApp RT yang ternyata tak mengandung namanya. Semua ibu diundang, kecuali dia. Tangisnya pecah. Ketika Bagas pulang, ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menunjukkan ponsel ke suaminya. Lalu berjalan masuk kamar dan menguncinya dari dalam. Bagas menatap layar, membaca kalimat demi kalimat yang menyakitkan. Ia tahu ini saatnya. Tapi belum sekarang. Sedikit lagi, semuanya akan berubah. Ia menatap langit-langit rumah. Napasnya berat. Tugasnya bukan hanya menyamar, tapi juga melindungi. Bahkan jika itu artinya membiarkan istri sendiri terluka oleh dunia yang tak tahu siapa dirinya. Dan kampung itu, tanpa sadar, sedang berdiri di ambang kejutan yang akan membuat semua lidah yang pernah mencibir menjadi keluh. 3 hari telah berlalu sejak Rini mengunci diri di kamar. Ia keluar hanya untuk ke kamar mandi dan salat. Lalu kembali diam di balik pintu. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tubuhnya makin kurus. Bagas tidak memaksa. Ia hanya mengetuk pelan setiap pagi dan malam, meninggalkan secangkir teh atau semangkuk nasi goreng di depan pintu. Ia tahu, badai sedang mengamuk di dalam hati istrinya. Namun, di balik ketenangan yang ia tampakkan, Bagas tahu waktu mereka semakin sempit. Malam itu, tepat pukul 2 dini hari, ponselnya bergetar dalam sunyi. Sebuah pesan masuk tanpa nama pengirim. Target terpantau. Operasi dimulai malam keempat. Siapkan zona aman. Bagas duduk tegak di ranjang. Matanya tajam. Ia membuka laci dan mengeluarkan tas kecil hitam berisi berkas, 1 ponsel khusus, dan pistol kecil dengan peluru karet. Semua disimpan dalam diam selama ini, tersembunyi di balik kehidupan pura-pura. Ia berdiri dan berjalan ke kamar tempat Rini berbaring. Ia mengetuk pelan. Rin, buka pintunya, sebentar saja. Aku harus bicara. Beberapa menit berlalu sebelum terdengar suara kunci diputar. Pintu terbuka sedikit, cukup untuk menunjukkan wajah Rini yang lesu dan mata yang masih basah. Ada apa? Suaranya pelan. Aku butuh kamu pergi ke rumah ibu besok pagi. Bawa pakaian secukupnya. Jangan bilang siapa-siapa. Aku yang akan menyusul nanti. Rini mengerutkan dahi. Kenapa? Apa ini ada hubungannya sama kerjaan Mas? Bagas tak menjawab langsung. Ia hanya membuka tasnya sedikit, cukup untuk menunjukkan sekilas lencana kecil berlogo lambang negara yang selama ini tersembunyi. Mata Rini membesar, bibirnya gemetar. Mas, jangan tanya apa-apa sekarang. Aku janji akan jelaskan nanti. Tapi kamu harus pergi dulu. Percayalah, ini demi kamu juga. Tanpa sempat mencerna semuanya, Rini mengangguk. Ada ketakutan dan kelegaan dalam satu waktu. Pagi harinya, dengan pakaian sederhana dan tas kecil,
Rini pamit ke tetangga terdekat. Ia bilang hendak menjenguk ibunya yang sedang sakit. Tapi langkah kakinya terasa ringan setelah semalam melihat secercah kebenaran yang selama ini ia pertanyakan. Sementara itu, di kampung, suasana mulai berubah. Polisi berpakaian preman mulai berkeliaran tak mencolok di beberapa titik. Mereka menyamar sebagai tukang ojek, tukang sayur, bahkan pengemis. Tak ada yang tahu, termasuk warga yang paling cerewet sekalipun. Hingga malam keempat. Waktu menunjukkan pukul 10 malam ketika suara sepeda motor mendadak berhenti di gang sempit. Dua pria turun cepat dan masuk rumah besar milik Pak Surya, seorang tokoh masyarakat yang selama ini dikenal dermawan. Tak lama berselang, suara pintu dibanting terdengar keras. Tangan di atas kepala. Jangan bergerak. Teriakan itu mengejutkan warga. Dalam hitungan menit, suara sepatu lari, teriakan panik, dan tangisan anak-anak terdengar dari berbagai penjuru. Polisi berseragam dan preman muncul dari balik rumah-rumah, mengepung dengan cepat dan teratur. Tak lama, terdengar suara ledakan kecil. Teriakan histeris menyusul. Rini, yang menyaksikan berita lewat siaran daring di rumah ibunya, terdiam kaku. Di layar, terlihat kerumunan warga menyaksikan penangkapan besar-besaran terhadap jaringan pengedar narkoba yang ternyata telah lama beroperasi di balik bisnis sembako milik Pak Surya. Salah satu pelaku yang ditangkap adalah Rio, anak tunggal Bu Darti. Keesokan paginya, kampung gempar. Rumah Bu Darti sepi. Pintu tertutup rapat. Tak ada suara, tak ada tawa, tak ada gosip. Semua membisu. Dan lebih mengejutkan lagi, dua mobil polisi kembali memasuki gang sempit kampung itu. Tapi kali ini bukan untuk menangkap, melainkan untuk mengantar seseorang. Bagas turun dari salah satu mobil dengan langkah tegap. Tidak lagi dengan baju lusuhnya, tapi dengan setelan rapi dan jaket resmi bertuliskan identitas yang membuat semua orang terpaku. Direktorat Intelijen Keamanan, Operasi Khusus. Tetangga-tetangga yang dulu mencibir, kini hanya bisa menatap dengan mulut separuh terbuka. Mereka melihat Bagas berbicara dengan aparat lain, memberi arahan, lalu masuk rumahnya untuk mengambil beberapa dokumen yang ia sembunyikan selama ini. Tak ada yang berani bertanya. Tak ada yang berani menyapa. Tak ada yang mengira bahwa pria lusuh yang mereka hina setiap hari itu sebenarnya adalah perwira yang selama ini menyamar di antara mereka, mengumpulkan data, memantau gerak-gerik, dan menyelamatkan kampung dari racun yang bahkan tidak mereka sadari keberadaannya. Dan hari itu, mulut-mulut yang pernah paling tajam mulai belajar menutup. Pagi itu, suasana kampung lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung yang biasanya berkicau seolah ikut menahan napas. Jalanan yang biasa ramai oleh ibu-ibu yang menjemur pakaian atau anak-anak kecil bermain petak umpet kini sepi. Seolah waktu berhenti sejenak setelah malam yang mengguncang segalanya. Bu Darti duduk terpaku di kursi rotan tua di teras rumahnya. Di tangannya, segelas teh yang tak disentuh. Di matanya, bayangan wajah anaknya, Rio, yang diborgol dan dibawa pergi semalam oleh petugas. Satu di antaranya adalah Bagas, pria yang selama ini ia anggap tak berguna. Bersama beberapa warga lain, ia menyaksikan dari balik pintu dan jendela bagaimana Bagas berdiri di depan rumah, kini bukan lagi dengan wajah lelah dan pakaian lusuh, melainkan dengan sikap tenang, tatapan tajam, dan bahasa tubuh yang membuat semua orang bungkam. Salah satu petugas menghampiri para warga yang mengintip. Ia mengangkat tangannya sopan. "Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf atas gangguan beberapa hari ini. Operasi ini telah berlangsung selama 2 bulan dengan penyamaran salah satu anggota kami di lingkungan ini. Alhamdulillah, kami berhasil mengamankan pelaku dan membongkar jaringan peredaran narkoba lintas kota." Beberapa mulut bergumam pelan, nyaris tak terdengar. Tapi tak ada yang berani menyela atau mempertanyakan. Bagas kemudian keluar dari rumah, menggenggam tas berisi berkas yang semalam ia simpan di balik lemari. Ia menatap sekeliling. Pandangan warga segera menghindar. Beberapa menunduk. Tak satu pun menyapa. Ia berjalan ke arah mobil dinas. Di sampingnya, Pak RT yang tadi dipanggil polisi ikut melangkah pelan. Wajahnya masih belum percaya. Saya sungguh tidak tahu, Mas Bagas. Saya pikir.
Bagas tersenyum tipis. Itu memang tugas saya, Pak. Kalau sampai Bapak tahu, berarti saya gagal menyamar. Pak RT tersenyum kaku. Maafkan kami kalau selama ini kata-kata warga menyakitkan. Bagas mengangguk ringan. Saya sudah biasa. Yang penting, tugas saya selesai. Sebelum naik mobil, Bagas menoleh sekali lagi ke arah rumah Bu Darti. Pandangan mereka bertemu. Tak ada kata. Hanya kesunyian yang menggantung di antara mereka. Wajah Bu Darti pucat. Raut wajahnya menyimpan rasa malu yang menyesakkan dada. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa dibela. Tak ada lagi yang bisa dibantah. Beberapa jam kemudian, Rini tiba kembali di rumah. Ia dijemput oleh salah satu rekan Bagas yang mengantar pulang. Begitu turun dari mobil, ia langsung menjadi pusat perhatian. Tapi tak ada satupun yang berani bersuara. Jalan menuju rumahnya terasa lapang, bukan karena jalanan bersih, tapi karena orang-orang memilih mundur selangkah, memberikan ruang bagi perempuan yang dulu mereka hina tanpa ampun. Di depan rumah, Rini berhenti sejenak. Beberapa tetangga tampak berdiri dari kejauhan, seperti ingin menyapa tapi terlalu malu. Bu Rini. Suara itu datang dari arah kanan. Bu Leni berdiri canggung sambil mengangkat tangan sedikit. Selamat datang kembali. Ya, maaf kalau selama ini. Rini hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Jawaban singkat itu cukup membuat Bu Leni menunduk. Ia tahu, kata, tidak apa-apa, itu bukan tanda pengampunan, melainkan pertanda bahwa tak ada gunanya bicara lebih panjang. Di dalam rumah, Rini duduk di kursi panjang, memandangi dinding yang semalam dipasangi kamera kecil untuk pengawasan. Semuanya kini terasa asing dan akrab sekaligus. Rumah itu menyimpan rahasia yang terlalu besar untuk dicerna dalam sehari. Tak lama kemudian, Bagas pulang. Kali ini tanpa penyamaran. Ia mengenakan pakaian santai, wajahnya lebih segar, bahunya tidak lagi menunduk seperti dulu. Tapi senyum yang ia berikan tetap sama, tulus, tenang, dan hangat. Rini menyambutnya di ambang pintu. Mas. Bagas menatapnya, lalu mengangguk. Maaf sudah membuat kamu menanggung semuanya sendirian. Rini menggeleng. Aku bangga, Mas. Bukan karena pekerjaanmu, tapi karena kamu tetap memilih sabar, bahkan saat seluruh kampung ini menusukmu dari belakang. Mereka duduk bersama. Diam. Tak banyak yang perlu dikatakan. Sementara itu, di seberang jalan, rumah Bu Darti tertutup rapat. Tirainya ditutup, dan tak ada suara dari dalam. Bu Darti memilih mengurung diri setelah menyaksikan bagaimana suami yang ia hina kini menjadi pahlawan diam yang menyelamatkan kampung mereka dari jeratan kejahatan. Dan di sudut kampung itu, gosip mulai berganti wujud. Bukan lagi cibiran, tapi desas-desus penuh rasa malu. Mereka tidak menyangka bahwa topeng yang dikenakan Bagas bukanlah penanda kehinaan, melainkan tameng pengabdian. Warga mulai sadar bahwa tidak semua yang terlihat miskin adalah hina. Tidak semua yang diam berarti lemah. Kadang, justru dari diam itulah lahir keberanian terbesar. Hari-hari setelah pengungkapan kasus itu terasa sangat berbeda. Kampung yang biasanya ramai oleh suara ibu-ibu menggosip dan anak-anak bermain kini menjadi lebih tenang. Bukan karena suasananya berubah total, melainkan karena semua orang seperti sedang belajar mengatur lidah mereka, terutama saat lewat di depan rumah Rini dan Bagas. Setiap pagi, Rini keluar menyapu halaman. Dulu, saat menyapu, ia mendengar cibiran dan bisik-bisik. Kini, hanya sapaan ragu dan anggukan malu dari tetangga yang melintas. Pagi, Bu Rini, kata Buati suatu pagi, membawa kantong belanjaannya. Pagi, Bu, jawab Rini, datar. Ia masih tersenyum, tapi bukan senyum ramah seperti dulu. Ada jarak yang ia biarkan tetap ada, bukan karena dendam, tapi karena ia butuh waktu untuk memaafkan. Di warung, cerita tentang Bagas menjadi topik yang dibicarakan pelan, nyaris berbisik. Tak ada yang berani menyebutnya pengangguran lagi. Sebaliknya, semua berusaha mencari celah agar bisa kembali dekat dengan Rini. Namun Rini tak semudah dulu. Ia datang ke arisan,
tapi tak duduk di tengah kerumunan. Ia menjawab pertanyaan seperlunya, tersenyum sekadarnya. Ia hadir bukan untuk mencari pengakuan, tapi untuk menunjukkan bahwa ia tidak hancur seperti yang mereka harapkan dulu. Hari itu, Bu Darti akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Rini. Ia membawa sepiring kue dan wajah yang sulit didefinisikan, campuran antara penyesalan, ketakutan, dan rasa bersalah yang mendalam. Rini membuka pintu. Tatapannya tajam, tapi tidak bermusuhan. "Rini, saya cuma mau minta maaf. Saya benar-benar menyesal." Suara Bu Darti parau. Rini memandang kue di tangan Bu Darti, lalu mengangguk pelan. "Masuk saja, Bu." Mereka duduk berdua di ruang tamu. Bagas tidak di rumah, sedang menjalani laporan akhir tugasnya. Rini mempersilakan, tapi tak banyak bicara. Ia membiarkan Bu Darti mengucapkan semua yang selama ini mungkin tak terpikirkan saat ia masih merasa lebih tinggi. "Saya dulu terlalu sering ngomong yang enggak-enggak. Saya pikir saya tahu segalanya. Ternyata saya cuma tahu apa yang saya ingin tahu." Rini mengangguk. Terkadang, manusia memang lupa bahwa melihat belum tentu mengerti. Mendengar belum tentu benar. Bu Darti menunduk. Tak ada pembelaan. Hanya diam, dan satu tetes air mata yang jatuh tanpa upaya ditahan. "Kalau kamu belum bisa maafkan saya mengerti." Rini menghela napas panjang. "Saya tidak ingin menyimpan benci, Bu. Tapi saya juga tidak bisa pura-pura lupa. Saya akan baik-baik saja. Dan saya harap, setelah ini, semua orang bisa lebih bijak menilai orang lain." Pertemuan itu singkat. Setelah Bu Darti pulang, Rini menutup pintu pelan. Ia berdiri di depan cermin, memandangi dirinya sendiri. Tak ada perubahan besar dalam wajahnya, tapi ia tahu, dirinya bukan perempuan yang sama seperti beberapa minggu lalu. Ia telah belajar bertahan, berdiri, dan melangkah tanpa harus menjelaskan semuanya kepada dunia. Sore harinya, Bagas pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa setumpuk dokumen yang harus diserahkan ke pusat, tapi matanya menyapu rumah dengan tenang. "Sudah reda semuanya?" tanyanya, sambil membuka sepatu. Rini tersenyum. "Sudah." Mereka mulai diam. Bagas tertawa kecil. Diam yang damai atau diam yang malu? Entahlah, mungkin keduanya. Malam itu, mereka duduk berdua di teras. Tak ada suara dari rumah tetangga. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah yang baru disiram. Lampu jalan berpendar temaram. "Aku belum pernah tanya," kata Rini, pelan. "Apa Mas gak pernah marah waktu mereka hina Mas habis-habisan?" Bagas terdiam lama, lalu menjawab lirih. "Marah? Pernah. Tapi aku lebih takut kehilangan kedamaian rumah ini daripada kehilangan harga diriku di mata mereka. Aku cuma mau kamu aman, dan mereka gak curiga. Kalau harus dihina demi itu, ya biar saja." Rini menggenggam tangan suaminya. "Terima kasih sudah setangguh itu." Bagas tersenyum. "Dan terima kasih karena kamu gak pernah pergi." Sunyi kembali menyelimuti malam. Tapi kali ini, bukan sunyi karena tekanan, melainkan sunyi yang menandakan berakhirnya sebuah badai panjang yang diam-diam telah melukai, dan diam-diam pula telah menguatkan. Di kampung itu, cerita tentang Bagas perlahan menjadi pelajaran. Tentang bagaimana kadang orang yang terlihat paling tidak berarti, justru menyimpan makna paling dalam. Dan tentang bagaimana lidah, yang dulu begitu ringan mencela, kini memilih diam, karena malu, karena hormat, dan karena tahu, mereka salah menilai. Sebuah ruangan di lantai 2 gedung tua di pusat kota Jakarta tampak sepi. Dindingnya dipenuhi peta, foto, dan coretan berisi kode-kode asing. Di tengah ruangan, duduk beberapa pria berpakaian sipil, masing-masing sibuk menatap layar laptop atau berbicara pelan lewat saluran komunikasi yang tak bisa sembarang orang akses. Bagas duduk di ujung meja panjang. Ia mengenakan kemeja abu dan celana hitam sederhana. Tak ada yang menandakan bahwa ia adalah seorang agen lapangan yang baru saja menutup operasi besar. Tapi semua orang di ruangan itu tahu siapa dia. "Kamu berhasil menjaga penyamaran."
Tidak satu pun dari target mencurigai, kata atasannya, pria parubaya dengan tatapan tajam namun penuh rasa hormat. Kampung itu aman sekarang. Jaringan utama mereka sudah putus. Bagas mengangguk. Ia tak merasa perlu membanggakan apapun. Tugasnya memang seperti itu. Menyusup diam-diam, mencatat, merekam, dan menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Namun, operasi kali ini meninggalkan bekas berbeda. Bukan luka fisik, tapi luka yang menyentuh ke kehidupan pribadinya. Ia harus melihat istrinya menahan malu, menangis dalam diam, dan menanggung beban yang seharusnya tidak perlu dipikul seorang diri. Sore itu, setelah laporan terakhir diserahkan, Bagas berdiri di luar gedung markas, memandangi lalu lintas kota yang ramai. Tangannya meraih dompet kecil dari saku, mengeluarkan foto kecil Rini, tersenyum saat mereka liburan ke pantai 5 tahun lalu. Wajah yang kini telah jauh lebih dewasa, lebih kuat dari yang ia bayangkan. Ia teringat saat pertama kali memutuskan menerima tugas menyamar di kampung itu. Ia ditawari berbagai posisi lain yang lebih aman. Tapi ia menolak. Ia tahu, akar kejahatan tak hanya ada di kota-kota besar. Kadang bersembunyi di balik toko kelontong, rumah RT, dan senyum ramah yang penuh topeng. Rini tidak pernah benar-benar tahu detail pekerjaannya. Ia hanya tahu garis besarnya, bahwa Bagas adalah bagian dari tim intelijen yang ditugaskan mengamankan wilayah dari ancaman domestik, terutama yang berkaitan dengan narkotika dan jaringan bawah tanah. Tapi detailnya, siapa targetnya, bagaimana metodenya, semua itu tidak pernah ia ceritakan. Bukan karena tidak percaya, tapi karena itu bagian dari sumpahnya. Di rumah, Rini sedang memasak. Hidup mereka mulai kembali normal, meski normal yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Banyak warga yang datang sekadar menitip salam, memberi makanan, atau sekadar berusaha memperbaiki kesalahan. Rini menyambut semua dengan sopan, tapi tidak lagi membiarkan mereka terlalu dekat. Ia sudah cukup tahu bahwa dalam hidup, kadang luka tak butuh pelukan untuk sembuh. Hanya butuh waktu dan ketegasan untuk menetapkan batas. Bagas tiba saat matahari condong ke barat. Rini membukakan pintu dan tersenyum. Sudah selesai laporan akhirnya? Tanyanya. Sudah. Hari ini resmi ditutup. Jawab Bagas. Aku akan ditempatkan di tugas baru, tapi tidak dalam waktu dekat. Kita punya waktu lebih banyak sekarang. Rini hanya mengangguk. Ia tahu, kedamaian ini tidak akan berlangsung lama. Tapi ia juga tahu, apapun yang terjadi ke depan, ia telah siap. Malam itu, mereka duduk bersama di teras. Bagas menyalakan rokok, tapi tidak dihisap. Hanya dibiarkan menyala, seperti waktu yang berjalan pelan. Rin, katanya, pelan. Kalau aku diberi tugas baru, mungkin lebih jauh. Kamu siap? Kalau itu yang harus Mas lakukan, aku siap, jawab Rini. Tapi kali ini, izinkan aku tahu lebih banyak. Biar aku gak merasa sendiri lagi. Bagas menatapnya, lalu mengangguk. Kamu bukan cuma istri, kamu penopangku. Tanpamu, aku bisa jatuh. Rini tersenyum. Tak ada air mata kali ini. Tak ada ketakutan. Hanya keyakinan bahwa ia mencintai pria yang mungkin bukan pahlawan di mata dunia, tapi cukup jadi pelindung bagi hidupnya. Dan di kampung itu, nama Bagas tak lagi disebut dengan cibiran, tapi juga tak diucapkan dengan pujian berlebihan. Ia tetap berjalan seperti biasa, dengan pakaian sederhana dan langkah tenang. Karena Bagas tahu, pekerjaan terbaik adalah yang tidak perlu diketahui banyak orang. Dan pengorbanan terbesar adalah yang dilakukan tanpa perlu disebutkan. Karena pahlawan sejati tak butuh tepuk tangan. Ia hanya butuh tempat yang tenang untuk kembali pulang. Pesan moral dari cerita ini, jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya atau prasangka semata, karena bisa jadi di balik kesederhanaan dan diamnya, tersimpan pengabdian dan keberanian yang luar biasa. Cerita ini mengajarkan pentingnya kesabaran, kepercayaan dalam rumah tangga, dan bijak dalam bersikap terhadap orang lain. Lidah yang mudah mencibir bisa melukai dalam, namun kebenaran yang terungkap pada akhirnya akan membungkam segala hinaan.